Ya, assalamualaikum sobat sekalian. Bertemu kembali dengan Box Call TMC Blog Podcast MotoGP yang berisi catatan mengenai apa yang terjadi di sekitaran gelaran MotoGP. Nah, sekarang kita lagi ada di sekitaran Grand Prix Qatar di sirkuit internasional Lusail yang begitu baru, luar biasa sih ya. Kalau saya bilang, kalau melihat dari beberapa foto, dan saya pernah juga ke Lusail dulu beberapa tahun yang lalu, dia terutama di sekitar awal-awal ATC. Nah, itu tuh sekarang kelihatan memang beda banget. Jadi kayak misalkan di belakangnya ada hospitality, mirip seperti hospitality yang ada di Sepang. Sekarang dulu tuh nggak ada box-box doang kayak gitu, kayak kontainer-kontainer gitu dulu. Sekarang ada bangunan permanennya, dan ini tuh bentuknya udah bagus banget. Terima kasih buat F1 nih. Karena F1 lah jadinya sirkuit Lusail ini di revamp sehingga menghasilkan sirkuit yang benar-benar bagus. Wah, kalau kayak gini kayaknya Sepang ya, ini kayaknya udah cukup lama sehingga mereka tuh butuh peremajaan kembali nih untuk bisa menjadi sirkuit yang kembali menjadi nomor satu nih. Selain juga mungkin kita juga ketemu ada sirkuit Red Bull Ring yang katanya juga bagus juga. Teman saya belum pernah ke sana, jadi belum bisa nilai mengenai Red Bull Ring. Jadi seperti itu mengenai Lusail. Lalu kita akan bicara mengenai hari Jumat dari Grand Prix Qatar. Namun kali ini kita juga akan membahas dulu tentang regulasi dari tekanan ban. Nah, ini tuh cukup banyak dibicarakan oleh kita karena ini bermasalah banget gitu ya. Dan juga ditengarai bisa menjadikan salah satu yang akan menentukan siapa yang akan jadi juara dunia di 2023 ini. Nah, itu ngeri itu kayak gitu. Jadi juara dunia ditentukan oleh tekanan ban. Jadi bukan karena balapan ya. Dan inilah yang tidak diinginkan oleh banyak pemerhati MotoGP. Nah, jadi secara umum regulasi tekanan ban itu memang sudah semenjak lama ingin diaplikasikan oleh FIM, oleh Dorna, dan juga oleh Michelin selaku supplier ban sepeda motor kelas MotoGP. Namun memang toolsnya belum siap, terutama mengenai sensor tekanan yang ada di dalam velg. Ya, dia itu mendeteksi berapa tekanan yang hadir di dalam velg gitu ya. Lalu informasinya itu disampaikan langsung melalui infrared, kalau nggak salah ya, infrared ke ECU dari motor ya. Di situ ada juga penerimanya, receivernya di dalam motor. Lalu dari motor itu dipancarkan secara real time berupa data telemetri ke pusat data, ya pusat datanya Dorna ya, pokoknya detektornya kayak gimana di mana kayak gitu ya, receivernya. Jadi Dorna secara umum sebenarnya bisa mendeteksi secara real time berapa tekanan ban pembalap ketika lagi membalap. Jadi kayak naiknya ketahuan banget. Jadi seperti itu. Dan awalnya ingin diaplikasikan di awal tahun 2023 ini, namun mundur lagi sampai pertengahan 2023 karena kesiapan ini. Jadi deh, habis summer break baru hal ini tuh bisa diaplikasikan secara menyeluruh, termasuk juga menghadirkan hukumannya atau penaltinya. Nah, jadi regulasinya paling gampang seperti apa? Kita lihat dulu ban depan, karena ban belakang juga sebenarnya ada, cuman ban belakang tidak terlalu bermasalah. Nah, ban depan ini nih bermasalah. Kenapa? Karena di MotoGP zaman sekarang dengan ban Michelin, itu saat mengikuti pembalap yang ada di depannya, itu ban cenderung akan lebih cepat naik temperaturnya. Dan kalau lebih cepat naik temperaturnya, maka tekanannya akan jauh lebih cepat naik juga. Nah, jadi seperti itu. Nah, regulasi menyebutkan ya, mereka itu di setiap balapan itu menentukan tekanan minimum berapa untuk ban depan. Kayak misalkan di Thailand itu 1,87 bar, atau di Sepang di Malaysia itu misalkan mereka udah rilis 1,88 bar. Jadi di masing-masing sirkuit ini biasanya berbeda-beda, termasuk juga di Mandalika, termasuk juga di Phillip Island itu beda-beda. Nah, regulasinya menyebutkan bahwa gini nih teman-teman sekalian, pembalap itu tidak boleh lebih dari 50% jumlah lap balapan utama di hari Minggu ya tidak boleh lebih dari berada di bawah tekanan yang tadi disebutkan. Kayak misalkan di Sepang 1,88 atau di Chang itu 1,87. Dan di balapan sprint itu tidak boleh lebih dari 30% jumlah lap sprint berada di keadaan tekanan ban depan itu di bawah minimum. Ya, kayak misalnya 1,87 di Sepang. Kayak misalkan di Sepang nih, balapan utamanya kan 20 lap. Jadi
pada saat balapan utama pembalap itu tidak boleh ya lebih dari 10 lap karena 50% ya berada ban depannya itu berada dalam keadaan tekanannya itu di bawah tekanan minimum yang diharuskan. Ini agak sedikit tricky kalau ngomongnya. Ada tekanan minimum, ada nggak boleh lebih atau ini jumlahnya nggak boleh melebihi. Jadi mesti ngomong pelan-pelan. Jadi dan kalau misalkan di Sepang maka pembalap itu nggak boleh lebih dari 3 lap karena 30% kali 10 lap kan kalau di sprint itu ban depannya berada di bawah tekanan minimum. Nah pertanyaannya kenapa pembalap biasanya itu menghadirkan tekanan lebih rendah bahkan di bawah tekanan minimum yang dianjurkan 1,88 bar misalkan di Sepang karena ban Michelin itu memiliki kecenderungan dia itu akan naik dengan cepat gitu ya sampai bahkan berada dalam keadaan tekanan ban itu sampai di 2 bar gitu loh teman-teman sekalian. Nah kalau misalkan mereka itu menghadirkan di awal balapan start itu udah 1,88 itu kecenderungannya di lap 2 lap 3 itu tekanan bannya akan meningkat tinggi di 2 bahkan 2, lebih bar dan keadaan yang dirasakan oleh pembalap ketika tekanannya sangat tinggi ya kayak balon gitu tinggi banget. Nah itu contact pad atau bagian yang kontak dengan aspal itu makin kecil sehingga mereka tuh bingung untuk manuver susah karena bisa bayangin teman-teman sekalian bagian yang nempel di track atau di aspal tuh kecil banget dan ini membuat gripnya berkurang, maneuverability-nya juga kurang jadi susah untuk bisa bermanuver motor tersebut. Nah kalau mereka terlalu jauh menurunkan tekanan ban di awal kayak misalkan 1,5 atau 1,4 itu kalau misalkan mereka balapannya tiba-tiba di depan sendirian wah itu kan nggak kena angin panas dari pembalap di depan ya karena mereka di depan dan itu kecenderungan untuk tekanan bannya untuk naik tuh sedikit banget jadi bannya itu kan kena angin natural biasa gitu ya karena dia berada di depan. Jadi itu kecenderungannya bisa terjadi kalau misalkan jauh banget ya awalnya 1,44 bar itu dia bisa melebihi 50% dari jumlah lap utama balapan utama atau 30% balapan sprint berada di sama atau lebih rendah dari tekanan minimum yang ditentukan dan ini tuh masalah banget. Udah banyak banget pembalap kena di sini ya terutama di balapan-balapan panas seperti kayak di India terus habis itu di Indonesia di Mandalika lalu di Chang Thailand terus habis itu terakhir di di Sepang dan bahkan 2 pembalap title contender yaitu Jorge Martin dan juga Pecco Bagnaia ini udah kena dua-duanya nih kena warning karena untuk tahun 2023 ini itu penaltinya itu masih bersifat warning teman-teman sekalian jadi kalau pertama kali kena ya di satu sesi balapan ya dia akan kena warning dulu kalau misalkan di sesi balapan berikutnya dia kena lagi maka dia akan dikurangi waktu balapnya selama 3 detik. Wah, terus habis itu kalau di sesi berikutnya diulangi lagi dia akan kena 6 detik dan di berikutnya lagi 12 detik kayak gitu. Dan untuk tahun depan itu kabarnya udah nggak ada lagi pakai sistem kayak gini penjenjangan hukuman. Mereka akan langsung kena hukuman yang lebih parah yaitu DSQ atau diskualifikasi dari balapan tersebut. Wah, luar biasa. Jadi langsung kayak DNF kayak gitu nggak dapat nilai. Nah, gitu loh teman-teman sekalian. Dan ini bermasalah. Permasalahannya adalah di ujung-ujung balapan seperti ini itu ditengarai akan bisa menjadi faktor untuk yang menentukan siapa yang akan jadi juara dunia. Dan kalau misal contohnya ya Pecco Bagnaia akhirnya menang terus habis itu juara dunia. Tapi ternyata misalkan di terakhir Pecco Bagnaia tuh kena regulasi penggunaan tekanan ban yang menyalahi peraturan, maka dia diturunin 3 detik dan akhirnya yang menang atau yang jadi juara dunia Jorge Martin. Nah ini kan jadi kayak yang agak sedikit ini ya ada sedikit yang mengganjal mungkin ya juara dunia kan walaupun memang kalau dilihat memang regulasi itu termasuk dalam balapan jadi kalau misalkan dia dianggap menyalahi regulasi ya sah kalau untuk dia tuh terkoreksi hasil balapannya. Nah jadi seperti itu. Namun yang jadi permasalahan sekarang ini adalah ternyata pembalap itu merasakan bahwa window operasi atau
pengoperasian jeda operasinya itu terlalu rendah untuk Michelin kalau dengan 1,88. Mereka menginginkan itu minimal ya. Beberapa solusi untuk tahun depan adalah yang pertama adalah ini regulasi di amandemen gitu ya, di amandemen. Terus yang kedua adalah ya Michelin harus ngebenerin bannya sendiri. Jadi tidak memiliki operational window yang sebegitu tight, sebegitu sempitnya operasi temperatur operasi yang begitu sempit ya, hanya 1,88 ke 2,1 kan kecil banget teman-teman sekalian, hanya 0,3 sama 0,4 bar window operasionalnya dari ban ini. Sekarang ini mereka pembalap ini pertama misalkan amandemen adalah mereka meminta Michelin menurunkan ya titik minimum dari tekanan minimum yang enggak lagi 1,8 bar. Kayak misalkan mereka minta 1,65 atau mungkin 1,7 bar. Nah, dengan diturunin 0,1 bar aja mereka itu bisa lebih sedikit bermain. Artinya mereka bisa nurunin lagi tekanan awal ban. Sehingga kalau misalkan mereka turunin lagi lebih jauh, mereka akan bisa memiliki potensi untuk menghindar permasalahan katastrofik yang terjadi ketika ban berada dalam tekanan yang sangat tinggi. Kan kalau 1,7 ke yang 2 itu kan jauh bila dibandingkan dengan awalnya itu 1,8. Nah, jadi seperti itu. Jadi banyak banget memang usulan-usulan yang diberikan oleh pembalap terutama di safety commission ya, di hari Kamis malam biasanya kayak gitu dihadirkan di setiap race weekend. Yang pasti kayak gini. Sepertinya sih kalau untuk sampai akhir tahun 2023 tidak banyak permasalahan, tidak akan banyak perubahan mengenai regulasi ini. Kita lihat mungkin nanti 2024 ya. Nah, jadi seperti itu. Dan cepat aja mengenai hari Jumat Grand Prix di Qatar ini juga cukup menarik ya. Yang pertama itu adalah ini ternyata selain dari yang kita obrolin pertama bahwa ini tuh secara sirkuit ini bagus banget, terjadi reform besar-besaran. Namun track Lusail ini bisa dibilang ada yang bilang dirty, ada yang bilang kalau misalnya bilang nggak dirty tapi ini green, benar-benar hijau banget, artinya ini no grip sama sekali. Dan kita bisa lihat betapa Ducati bermasalah di sini, terutama Jorge Martin dan juga Pecco Bagnaia. Dan yang paling parah adalah Jorge Martin di free practice 1 dan juga sesi practice itu mengalami masalah, baik itu enggak di free practice 1 dia masih oke, cuman di sesi practice ketika suhu track itu drop, dia tuh bener-bener nggak dapat grip sama sekali. Di utek-utek sono sini susah ya, karena window operasinya mereka walaupun sejam doang di situ. Dan baru kelihatan bagus Jorge Martin itu ketika dia masukkan ban soft depan belakang. Nah, tapi ya solusi ban soft kan nggak akan bisa dipakai bener-bener di balapan utama kecuali tanpa riset yang bagus, karena ban ini akan cepat habis tentunya, dan dibutuhkan memang riset yang cepat nanti untuk bisa menentukan, terutama untuk pembalap-pembalap Ducati ya, mengenai masalah low grip ini, untuk bisa menemukan solusi solusi elektronika ataupun solusi dari teknik dari motornya sendiri. Dan seperti kita ketahui memang karakter dari Jorge Martin semenjak dari mungkin bisa dari bilang pertengahan musim ini nggak pernah ngutak-ngatik dari platform dimensi, terus habis itu ergonomi motor tuh nggak diubah-ubah sama sekali. Dan sepertinya inilah yang menjadi salah satu masalah di dia harus sedikit mengubah, mungkin ergonominya berubah gitu ya, terus habis itu macam-macam. Mungkin setup elektronik juga mesti diubah untuk bisa menemukan pace di sini yang bagus banget. Jadi nggak perlu harus bergantung pada ban soft. Sementara Pecco Bagnaia ya tidak terlalu kencang, cuman secara umum pace-nya lebih bagus. Dan kalau nih misalkan kejadian seperti ini sih, ya no wonder sih mungkin Pecco Bagnaia bisa jauh lebih beruntung di sini nanti di di Qatar ini, kalau misalkan Jorge Martin dan tim belum menemukan solusi menghadirkan grip di bannya di sirkuit super flowing ya. Namun handicapnya adalah balapannya malam, temperatur bisa drop banget gitu, dan ini green. Itu aja mungkin yang bisa disampaikan di catatan vlog singkat kali ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Sampai berjumpa di review selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.